Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang sujud tilawah. Ini masih bab pertama tentang sujud, yaitu sujud yang ketiga. Kemarin kita membahas tentang sujud sahwi dan sujud syukur, sekarang adalah sujud tilawah. Perhatikan gambar berikut. Kalian ketika membaca Al-Quran sering menemui tanda seperti ini. Ya kan? Ini adalah tanda yang menunjukkan bahwasanya ayat tersebut adalah ayat sajadah. Jadi ketika ada gambar seperti masjid, itu adalah menunjukkan ayat tersebut adalah ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah? Nanti kita bahas selanjutnya. Sekarang apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut ayat sajadah. Ini adalah ayat sajadah itu adalah ayat ketika kita membaca tersebut, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Jadi ketika ayat sajadah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarnya disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Jadi ketika membaca surat yang ada tandanya tadi, itu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi ketika sholat, itu kita mendengar ataupun membaca surat sajadah, maka tetap disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Atau di luar sholat, baik itu kita yang membaca atau kita hanya mendengar, tetap disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Hukum sujud tilawah, hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah, baik bernilai pahala bila dilaksanakan namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Ingat, sunnah itu seperti yang kita ketahui, yaitu adalah mempunyai pahala ketika dilaksanakan, tetapi tidak apa-apa atau tidak dosa ketika ditinggalkan. Akan tetapi, ketika kita menjadi makmum, maka kita wajib mengikuti imam ketika imam melakukan melakukan sujud tilawah. Jadi ketika imam membaca sujud tilawah atau mendengar sujud tilawah terus melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Ketika tidak mengikutinya, maka sholatnya makmum batal. Begitu pula sebaliknya ketika imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Dan nanti mengakibatkan sholat makmum tersebut batal. Dalil sujud tilawah ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam sajdata fasajada tazalal syaitanu yabki yaqulu ya wailahu umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar." Artinya apa? Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, ketika anak Adam, yaitu manusia, membaca ayat sajadah, kemudian dia bersujud, maka setan menyendiri dan menangis. Ia berkata, celaka, anak Adam, atau celakalah aku. Gitu. Anak Adam diperintahkan untuk bersujud, dan dia bersujud, maka baginya surga. Dan aku telah diperintahkan untuk bersujud, namun aku menolak, maka bagiku neraka. Diingat bahwasanya dilaknatnya setan itu ketika diperintah untuk sujud pada Nabi Adam, beliau menolak atau setan menolak, maka dilaknat oleh Allah, diusir dari surga. Maka kita sebagai manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud, maka kita sujud dan itulah kita akan mendapat surga. Sekarang sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah itu
disunahkan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah. Di dalam Al-Quran, ayat sajadah itu terdapat 15 titik atau 15 ayat, yaitu yang pertama Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 59-50, Al-Isra ayat 109, Surat Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, di surat Al-Hajj lagi ayat 77. Jadi surat Al-Hajj ini ada 2 ayat sajadah. Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25 sampai 26, As-Sajadah ayat 15, As-Swad ayat 24, Fusilat ayat 37 sampai 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21 dan Al-Alaq ya, ayat 19. Ini adalah tempat-tempat ayat sajadah yang mana kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sekarang syarat-syarat sujud tilawah. Syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sujud tilawah sebagai berikut. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sujud. Ingat, sujud tilawah itu harus suci dari hadas dan najis. Hadas itu ya, kalau hadas kecil disucikan dengan berwudu, hadas besar dengan mandi wajib. Terus suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat sujud. Menutup aurat. 3. Menghadap kiblat. 4. Setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Jadi kalau tidak ada mendengar atau membaca ayat sajadah, maka tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Sekarang rukun. Tadi syaratnya, sekarang rukunnya. Rukun itu adalah tata caranya, apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan sujud tilawah. Yang pertama adalah niat melakukan sujud tilawah. Terus takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram itu dilakukan secara bersamaan, baik niat takbiratul ihramnya itu dengan duduk ataupun berdiri. Ini untuk sujud tilawah yang di luar sholat. Kalau di dalam sholat, maka tidak perlu melakukan takbiratul ihram karena sudah masuk dalam takbiratul ihram sholat. Maka tidak boleh takbiratul ihram lagi. Jadi langsung takbir intikal untuk melakukan sujud. Ya, intikal bukan takbiratul ihram ya. Intikal itu adalah takbir perpindahan. Ketika mungkin berdiri langsung takbir intikal untuk melakukan sujud, tidak perlu takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram ini khusus untuk sujud tilawah yang di luar sholat. Sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. Sujudnya sekali saja itu takbir intikal maksudnya tadi. Duduk setelah sujud tanpa tasyahud dan salam. Yang terakhir adalah tertib, jadi harus urut. Ingat ya, kalau takbiratul ihram yang syarat atau rukun yang kedua ini adalah bagi yang melakukan sujud tilawah di luar sholat. Kalau di dalam sholat maka tidak perlu takbiratul ihram karena sudah takbiratul ihram sholat. Nanti kalau takbiratul ihram lagi maka malah batal salatnya. Sekarang adalah hikmah sujud tilawah atau manfaat sujud tilawah. Yang pertama, dihindari dari godaan setan. Tadi dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya setan itu menangis ketika ada orang yang melakukan sujud tilawah. Lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. Jadi lebih orang itu yang melakukan sujud tilawah berarti tahu bahwasanya itu adalah ayat sajadah. Berarti dia benar-benar mendengarkan, benar-benar memperhatikan bacaan Al-Qur'annya. Mendekatkan diri pada Allah yang Maha Pencipta. Jadi lebih dekat, lebih ingat pada Allah ketika kita sujud karena sujud itu adalah ibadah yang paling baik. Karena makanya di dalam sholat itu pasti ada sujud. Itu adalah benar-benar menyembah, mendekatkan diri kepada Allah. Menghindari diri dari sikap sombong, angkuh pada sesama. Kita tahu kita sujud berarti kita rendah. Sujud itu adalah ibadah yang
kegiatannya itu paling rendah, merendahkan, serendah-rendahnya, maka kita tahu bahwasanya yang paling kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya manusia yang banyak salah dan dosa, maka kita jangan pernah bersikap angkuh ataupun sombong. Karena semua itu hanya anugerah dari Allah. Menumbuhkan kesadaran dan akan kebesaran Allah sudah saya jelaskan tadi bahwasanya ketika sujud kita tahu bahwa kita itu hanya manusia biasa, penuh salah dan penuh dosa, hanya Allah lah yang maha kuasa. Dan membuktikan ketaatan kita pada Allah. Ketika Allah memerintahkan kita sujud, maka kita juga sujud. Itu termasuk taat